Secara cepat saya akan menggambarkan begini. Tentang anak, pembacaan tadi kasih tahu dengan sangat baik. Anak-anak itu hendaklah mendengar dengan baik. Pasanglah telinga dengan baik. Kalau kita tarik dia kepada Alkitab menjelaskan dengan sangat baik. Iman itu bertumbuh dari pendengaran. Karena itu anak-anak, dengarkanlah dengan baik. Pada waktu kita masih ibadah di rumah, belum kembali di gereja, dalam ibadah online sesekali berkhotbah, saya bilang begini, kalau mau bicara hal-hal yang rahasia, orang-orang tua dulu selalu kasih ingat kita. Kalau bicara yang rahasia, ingat-ingat, oh hati-hati, oh karena tembok-tembok ini juga ada telinga, hati-hati. Mau omong yang rahasia, hati-hati karena tembok-tembok ada telinga. Kalau tembok ada telinga tidak apa-apa, dia ajar kita kok omong hati-hati. Tapi bermasalah kalau telinga yang ada tembok. Kalau tembok yang ada telinga itu ungkapan, ajar kita kok omong hati-hati, barang rahasia dong. Tapi kalau telinga yang ada tembok itu masalah. Orang tua mau omong, guru mau omong atau siapapun mau omong, ya namanya telinga ada tembok, jadi dia keluar kembali. Kalau masuk kiri keluar kanan, mungkin ada baik sedikit. Dia masuk di sini masih tersimpan sehingga mungkin 2 detik di sini kok dia lewat. Tapi kalau telinga pakai tembok itu kena dia pulang kembali. Apalagi kalau itu tembok dari zaman leluhur, itu memang rumit itu. Anak-anak hendaklah mendengar. Kedua, saudara-saudara, hai anak-anak, hendaklah kamu perhatikan. Jadi dengar, perhatikan. Perhatikan dengan seksama, perhatikanlah dengan baik, dengan mendalam sekali. Jangan hanya perhatikan di permukaan. Kenalilah segala sesuatu dengan baik. Sebab apa? Karena mungkin saja kita bisa salah menilai. Kalau tidak perhatikan dengan baik, tidak dengar dengan baik lagi, tidak perhatikan dengan baik lagi, bisa salah menilai. Anak-anak, perhatikanlah dengan baik. Setelah itu dia lanjut. Hai anak-anak, janganlah meninggalkan petunjuk. Janganlah meninggalkan petunjuk. Ada yang mengatur. Jangan sembarang. Ikut petunjuk. Ada pedoman yang mengatur. Hidup ini harus dibangun di atas petunjuk. Jangan sesuka hati. Kalau di jalan ada belok kiri, jangan belok kanan. Ikut itu. Ikut petunjuk. Ini kasih tahu anak-anak dong. Anak-anak, motor ban ada 2. Ikut petunjuk saja, jalan pakai 2 ban. Jangan angkat 1 pakai 1. Pusing itu. Ya saya kira kalau ikut petunjuk itu paling aman. Keempat, hai anak-anak, berpeganglah pada perkataan. Berpeganglah pada perkataan. Saudara-saudara, sebenarnya tekanannya ada pada belajarlah untuk mengingat sesuatu yang pernah kita dengar dengan baik. Biasanya kami orang tua ini, kalau duduk-duduk urus masalah atau apa begitu, ada orang tua yang bilang begini, saya ingat dulu saya pun bapak masih hidup. Bapak tua biasa omong begini, mama biasa omong begini, bapak dong ketegur begini. Paulus itu kita tidak kenal dia. Rasul Paulus kita tidak kenal, hidup tidak sama-sama dengan dia. Tapi kata-kata dan kalimat-kalimatnya hidup di dalam kita. Kita sepertinya terngiang-ngiang terus, dengar terus. Karena itu anak-anak, berpeganglah pada perkataan. Yang terakhir tentang anak-anak, teks tadi mengingatkan. Anak-anak, junjunglah hikmat. Dan jangan meninggalkan hikmat. Kenapa saudara-saudara? Kitab Pengkhotbah pasal 7 kasih tahu dengan baik. Kitab Pengkhotbah kasih tahu kita, Amsal kasih tahu kita, orang yang menghina hikmat dan didikan bodoh. Junjung, taruh baik-baik dia di atas kepala. Amsal bilang begitu. Ini bukankah hal yang luar biasa? Itu tentang anak dulu. Tentang orang tua. Pembacaan tadi mengingatkan yang baik. Hanya 2 saja.
Tapi orang tua dikasih ingat. Hai orang tua, berilah ilmu. Berilah ilmu kepada anak-anakmu atau mengajarlah kepada mereka. Berilah ilmu, mengajar. Untuk memberi ilmu dan mengajar ini, paling tidak dua hal penting. Memahami dengan baik dan melatih dengan baik. Bagaimana kita akan mengajarkan sesuatu yang kita sendiri tidak pahami. Bagaimana kita akan melatih pada waktu kita sendiri tidak tahu. Padahal kita diingatkan orang tua, berilah ilmu, ajarlah. Ajarlah. Begitu. Yang kedua bagi orang tua, saudara-saudara, berbagilah pengalaman. Hai orang tua, bagilah pengalaman. Berilah contoh kepada mereka. Berilah contoh. Untuk berbagi pengalaman ini saudara-saudara, saya dan saudara pasti harus mengalami dulu sesuatu, baru kemudian kita teruskan kepada mereka. Hai orang tua, berbagilah pengalaman. Ceritalah kepada mereka. Saya bilang di beberapa orang, kita punya anak yang kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas 6 SD, kelas 3 SMA, yang kali ini tidak ujian tapi lulus. Separuh orang tua marah orang, kamu ini tidak ujian tapi lulus. Bapak dulu setengah mati belajar, padahal bapak juga dulu tidak belajar. Tapi nasihat ini bapak dulu belajar. Tidak, alami dulu baru kasih tahu yang benar. Itu tentang orang tua. Lalu kalau konsisten dengan ini dua hal, percakapan antara orang tua dan anak ini, pernyataan-pernyataan ini, maka apa yang didapat? Pembacaan tadi mengisyaratkan paling tidak 4 hal. Pertama saudara, yang didapat itu adalah hikmat. Kita dapat hikmat. Kembali lagi saya definisikan, hikmat itu kita menggunakan seluruh talenta, kemampuan, ilmu, pengetahuan, segala yang ada pada kita pada waktu yang tepat. Karena yang kedua, yang didapat itu adalah kita dipelihara oleh hikmat itu. Saya kira ini bahasa yang merujuk kepada Pengkhotbah pasal 7 ayat 11 dikasih tahu. Inilah cara Tuhan menolong orang-orang yang memelihara hikmat. Jadi dapat hikmat, dipelihara oleh hikmat.